Ketemu lagi di dalam Tok Tok. Oh sorry itu beda ya beda. Kita ketemu di dalam GYM. Welcome dan selamat datang buat teman-teman sekalian. Selamat pagi. Kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini dan hari ini kita akan menjalankan perjamuan kudus. So kalau teman-teman belum ready semua perlengkapannya, sekarang waktunya teman-teman untuk ngambil, teman-teman boleh pause dulu sebentar video ini. Teman-teman siapin elemen-elemen perjamuan kudus, roti dan juga anggur. Ya, dan biarlah kiranya kita boleh menggunakan waktu ini dengan sebaik mungkin untuk beribadah. Ya, persiapkan setiap diri kita, hati kita, jiwa kita, biarlah kita boleh memuji nama Tuhan. Dan kalau kita punya hati yang bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang seminggu ini, kita sediakan satu media untuk teman-teman menyampaikan ucapan syukur teman-teman, yaitu dengan memberikan persembahan. Karena itu kita udah sediakan QR Code di sini, ya. Teman-teman boleh scan QR Code-nya, teman-teman boleh transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Dan biarlah ini menjadi satu kesempatan teman-teman juga menyampaikan ucapan syukur, menyampaikan kerinduan teman-teman untuk selalu dekat dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang makna dari sakramen secara khusus untuk baptisan. So biarlah kita boleh menggunakan kesempatan ini untuk mengenal Tuhan dengan sangat dalam. Selamat beribadah, GYM, go go go, glory to God. Mari kita panjatkan syukur kita sebab Dialah Raja. Kita sorakkan dengan hati yang gembira, Dia Raja. Teman-teman, karunia Tuhan itu sungguhlah sangat indah.
di saat kita berdosa dan meninggalkan Dia. Ia tetap senantiasa menyertai kita, bahkan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Sungguh mulia dan berharga Tuhan kita, bahkan seluruh pengabdian kita tak bisa membalas kesetiaannya itu. Karena itu, marilah kita pada saat ini, kita sama-sama naikkan satu pujian ini, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Marilah pada saat ini kita sama-sama tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, Tuhan kita, kami yang berada di sini mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, selama ini kami telah melakukan banyak sekali dosa-dosa. Bahkan seringkali kami bahkan meninggalkan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Pimpin kami agar kami bisa berbalik kembali kepada Engkau, agar kami bisa senantiasa mengikuti Engkau dan melaksanakan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. mari sama-sama kita ikrarkan iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of kings. Teman-teman, saya akan membacakan sebuah nats dari Matius 14 ayat ke-27 sampai ke-23. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Teman-teman, di manakah iman kita di saat ombak datang menerpa kehidupan kita? Apakah kita akan seperti Petrus atau kita akan tetap teguh dan memilih percaya kepadanya? You call me up upon the water, the great unknown, the faith may fail, and then I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stay. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where faith may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Oh.
me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Shalom, kaum muda yang dikasihi Tuhan, remaja dan pemuda GAMI Gloria, jemaat persiapan dan pos yang juga mengikutinya siang hari ini. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah nyatakan pengagungan kita yang indah kepada Allah kita Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati untuk mempelajari firman Tuhan. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan membahas pentingnya sakramen baptisan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, urapilah kami, penuhi dengan kuasa Roh Kudus, menolong kami mengerti kebenaran-Mu. Tiap pribadi, hamba-Mu dan setiap saudara-saudari di tempat di mana mereka berada, Engkau melawat dan memungkinkan kami masuk di dalam kuasa dan hadirat Tuhan atas firman-Mu yang akan kami renungkan, pelajari bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan sabda-Mu. Amin. Izinkan Boksu bertanya, siapa di antaramu yang sudah menerima sakramen baptisan kudus? Sudah dibaptis? Mungkin sebagian besar di antaramu sudah, puji Tuhan. Dan itu adalah sebuah momentum yang sangat penting bagi kita dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan Yesus. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan mempelajari apa pentingnya baptisan kudus, sakramen yang sangat-sangat inti di dalam perjalanan seorang Kristen. Ini yang akan kita bahas. Gereja kita memiliki dua sakramen. Satu, sakramen baptisan kudus, ini yang akan kita pelajari. Dan juga sakramen perjamuan kudus. Nanti kita akan mengikutinya bersama-sama. Jadi hari ini adalah hari yang istimewa di minggu pertama bulan Juli. Kita selain membahas tentang sakramen baptisan kudus, kita juga akan mengikuti bersama-sama sakramen perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa arti baptisan bagi kita dari segi definisi dan kata? Lukas pasal yang ke-11, dari sini kita bisa belajar makna dari kata baptisan yang kita pahami saat ini. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 38-39, demikian sabda Tuhan. Saya akan bacakan kepada kita. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran. Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Kenapa saya mengarahkan kita kepada bagian ini untuk mengetahui makna kata baptisan? Karena baptisan dari bahasa Yunani, kata Yunani artinya bisa mencelupkan. Kain dicelupkan ke dalam air, angkat lagi, itu baptiso. Bisa dalam arti mencuci. Nah ini yang dipakai kata di ayat 38. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya. Kata mencuci di sini adalah baptiso. Lalu bisa dalam arti membersihkan. Di ayat yang ke-39 Yesus lanjutkan,
Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan. Kata membersihkan di sini adalah baptiso. Jadi bisa mencelupkan, bisa mencuci, bisa membersihkan. 3 kata ini dalam bahasa Indonesia baptiso dalam bahasa Yunani. Nah, dari sini kita mulai mengerti ya. Kalau begitu baptisan apa? Urusan bisa dicelupkan, urusan bisa dibersihkan atau dicuci. Pengertian tentang pembersihan, saudara yang dikasihi Tuhan, atau pemurnian hidup, pemurnian hati, pemurnian jiwa, itu sangat penting dan semua tindakan pembasuhan di dalam perjanjian lama. Misalnya, pembasuhan yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Maka semua orang yang menghadiri undangan dari Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan memberi mereka dibaptis. Nah, dalam hal ini apa yang kita pakai? Itu berarti mereka bisa dicelupkan, bisa dalam arti hidupnya, roh dan jiwanya, tubuhnya dibersihkan. Sebagai persiapan untuk menerima atau menyongsong kedatangan Juru Selamat. Maka ada banyak agama dan agama yang melembaga di zaman modern atau agama-agama suku, paganisme. Seringkali mengartikan urusan pembasuhan, pemurnian, penyucian hubungannya dengan air. Misalnya ya, masih ingat beberapa waktu yang lalu India dilanda pandemi yang sangat hebat sekali. Bermula dari apa? Diceritakan dari media kita tahu mereka mandi ramai-ramai banyak kali di Sungai Gangga. Kenapa harus mandi? Dan itu rutin mereka lakukan sesuai ajaran agama Hindu. Urusan membersihkan diri. Islam misalnya sebelum puasa mereka juga kadang pergi mandi ke sungai. Ternyata dalam agama Islam pun ada urusan membersihkan diri. Sampai agama-agama suku, agama-agama primitif, urusan pembersihan diri dalam hubungannya dengan air sering kita dapati. Konsep ini sudah ada di perjanjian lama di Alkitab kita. Mazmur 51 misalnya, saya bacakan kepada kita. Bahwa konsep urusan membersihkan diri, ayat yang ke-7. Ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sebuah tindakan yang berurusan dengan sebelumnya kotor, tapi dibersihkan di kemudian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini jugalah yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 3. Nah, beberapa bagian ayat saya harus bacakan kepada kita, karena ini adalah pengajaran yang sangat penting. Misalnya di Yohanes pasal 3 ayat 25, 26. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Itu Yohanes Pembaptis maksudnya. Urusan pembersihan dari dosa. Saudara, makna baptisan seperti inilah yang kita tarik untuk mengerti arti sakramen baptisan sekarang. Maka bagi umat Kristen, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pengertian dari baptisan. Pertama, baptisan merupakan suatu pengakuan atau kesaksian di depan Allah dan jemaatnya bahwa kita telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan ini berkenaan dengan pengertian dari awal sekali
dari sakramen. Sakramen itu adalah bahasa Latin, sacramentum. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dulu seorang prajurit Romawi ketika memulai pengabdiannya kepada kerajaan kekaisaran, kepada kaisar, semua prajurit berdiri di depan kaisar, mengangkat tangan mereka dan mereka menyatakan komitmen, menyatakan sumpah janji untuk setia kepada kaisar dan kekaisaran Roma. Hidup mereka dipersembahkan kepada kaisar, hidup mati mereka untuk kaisar. Itulah sakramentum. Dari sini kita tarik pengertian sakramen. Sebuah sakramen baik baptisan kudus dan perjamuan kudus sebetulnya adalah sebuah pengakuan yang sungguh-sungguh. Pengakuan yang murni, tulus. Dan didapati sebagai sebuah komitmen seumur hidup. Maka ketika saudara dibaptis, itu berarti saudara sungguh-sungguh mengakui, menyaksikan imanmu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Maka engkau jawab pertanyaan dari pendeta yang akan membaptis. Engkau sedang memproklamirkan kepada semua orang, mulai hari ini aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku sekali untuk selama-lamanya. Itulah baptis. Maka yang kedua, baptisan juga merupakan pernyataan bahwa kita telah diterima menjadi anggota jemaat resmi, anggota jemaat penuh di Gemi Gloria misalnya. Jadi hari tanggal berapa saudara dibaptis, hari itulah mulai saudara resmi menjadi anggota jemaat Gemi Gloria. Saudara yang sudah memberi diri beribadah di Gloria, tentu saudara rindu menjadi anggota dan bagian dari komunitas gereja kita ini. Maka salah satunya adalah berilah dirimu dibaptis. Yang kedua, yang ketiga, baptisan itu berarti melalui air yang ditaruh di atas kepala kita. Mulai hari itulah kita dipersekutukan dengan Yesus Kristus. Dan ini sangat penting, 1 Korintus pasal 12. Saudara-saudara, ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Itulah tadi poin yang kedua, kita diterima menjadi anggota jemaat Gloria. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Roh Kudus mempersekutukan kita dalam tubuh Kristus. Kita dipersatukan dengan kematian Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka baptisan ditetapkan untuk orang percaya. Maka kita injili dulu, kita belajar mengenal Tuhan dulu sampai engkau benar-benar yakin, imanmu teguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menyerahkan hidup kepadanya. Dan inilah yang membuat gereja kita juga memakai satu aturan. Orang yang sudah dibaptislah yang ikut menerima perjamuan kudus. Karena dua sakramen itu diperuntukkan untuk orang yang percaya. Pertanda engkau sudah menyerahkan hidup pada Yesus, engkau mau dibaptis. Jadi saudara-saudara yang belum memberi diri dibaptis, hari ini lewat pengertian yang saya sampaikan, engkau mengambil keputusan untuk menerima baptisan di bulan Desember mendatang atau di bulan Juni mendatang. Saudara, baptisan merupakan juga upacara simbolis. Tadi dikatakan dari pengertian awal, makna pemurnian hidup. Jadi kalau engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, engkau dibaptis, dalam imanmu engkau mengakui, hidupku sudah dibersihkan, hidupku sudah dimurnikan, dosaku sudah diurus oleh Tuhan Yesus, dan aku sekarang didapati menjadi orang-orang yang telah diampuni dosanya.
pemurnian hidup. Sekali untuk selama-lamanya. Maka baptisan, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dilakukan berulang-ulang, sekali saja. Dan dari PL ke perjanjian lama ke perjanjian baru, ada banyak ayat-ayat saya cantumkan di sini, kalian bisa lihat slide itu, bahwa banyak ayat mengajarkan Yesus atau Allah kita memurnikan hidup kita. Darah Yesus Kristus menyucikan hidup kita, membasuh kita, mencuci dosa kita. Itu semua istilah-istilah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Alkitab konsisten dari sejak PL sampai ke PB, pemurnian atas dosa dikerjakan oleh Allah dan berpuncak itu digenapi oleh Yesus Kristus. Maka baptisan sangat berhubungan erat dengan pengakuan percaya pada Yesus. Itu sebabnya ketika sebelum dibaptis, ditanyakan pendeta dulu, benarkah engkau sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus dan seterusnya. Dan dengan iman seperti itu maukah engkau dibaptis? Jawab iya. Saudara, dan yang paling penting sebetulnya bukan urusan caranya. Entah diselam atau dipercik. Tapi gereja seharusnya bisa melihat keduanya ini benar. Ya, hanya saja tinggal gereja A memilih apa. Sama seperti gereja kita, Gemi Gloria, memilih cara percik. Dan kalau ada jemaat yang atestasi pindah ke gereja kita, sudah dibaptis selam misalnya di gereja lain, di GBI misalnya. Masuk ke gereja kita, kita tidak perlu ulangi lagi baptis. Karena baptis selam kita juga akui. Asal dilakukan dengan benar dan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sakramen baptisan diberikan kepada orang dewasa dan anak-anak. Nah, jadi ya, di gereja kita ada baptisan anak. Umur 0, ya umur bayi yang kecil sampai umur 16. Itulah baptis anak. Baptis dewasa mulai 17 ke atas. Jadi berapa umurmu sekarang kamu boleh tentukan. Mau baptis anak ke engkau sampai umur 16. Atau ketika engkau sudah 17, engkau bisa ikut baptis dewasa. Lewati baptis anak. Kalau baptis anak berarti nanti ada CD setelah dewasa 17 tahun ke atas. Tapi kalau sudah langsung baptis dewasa tidak lagi ada CD. Ya, saudara, apa hubungan antara sunat dengan baptisan? Di PL, saudara, sunat adalah lambang perjanjian. Ikatan perjanjian antara Allah yang dimulai dari Abraham. Bahkan Musa pun sebetulnya menyunatkan dirinya dan anak-anaknya. Abraham dipanggil, kalau kita lihat Kejadian 17, dari keturunannya nanti menjadi satu bangsa. Dan di ayat yang ke-13, 14, 11 mulai, kita lihat Abraham disunat, anak-anaknya juga disunat. Dari situlah muncul sebuah ikatan perjanjian. Allah Jehovah lah yang menjadi Allah mereka. Abraham dan keturunannya menjadi umatnya Tuhan. Dan di perjanjian baru inilah benang merah yang ditarik. Dalam perjanjian antara aku yang percaya pada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku adalah umatnya. Maka aku masuk sebagai bagian dari komunitas kerajaan Allah. Umat percaya, gereja. Maka aku dibaptis. Ikatan perjanjian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ada perjanjian lama digenapi oleh perjanjian baru. Nah, Abraham karena dia dimulai dari satu generasi yang belum percaya sebelumnya, disunat dulu baru mengaku percaya. Nanti anak-anaknya karena papanya sudah percaya, otomatis disunat. Zaman gereja, baptis dewasa dulu karena dimulai oleh seorang yang belum percaya sebelumnya, tapi anak-anaknya nanti semua bisa dibaptis. Itulah baptis anak. Jadi baptis anak adalah untuk anak-anak dari orang tua yang percaya.
Ya. Dan anak-anak itu dibimbing oleh orang tuanya. Sama seperti di Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6. Orang tualah yang berjanji untuk membimbingnya. Nah sekarang masuk kita dengan cepat. Ada gereja yang mengatakan harus baptis selam. GBI sejenisnya, Pentakosta sejenisnya, gereja baptis dan seterusnya ya. Nah, apa argumen mereka? Pertama, terminologi baptiso. Kan tadi katanya dicelupkan, maka harus masuk air. Celup kira-kira. Kan celup kan masuk air. Harafiah ya. Kemudian argumen perjanjian barunya, beberapa ayat di PB katanya bahwa baptisan itu memang diselam. Modelnya waktu itu begitu. Misalnya Yohanes Pembaptis atau Yesus waktu dibaptis Yohanes masuk ke dalam air. Sida-sida dari Ethiopia kisah 8 keluar dari air. Masuk keluar dikonotasikan berarti tenggelam. Nanti kita bahas argumen itu. Argumen yang ketiga berdasarkan sejarah gereja, dokumen-dokumen yang ada dan seterusnya. Katanya semua dibaptis selam kok. Oke. Kemudian yang keempat, berdasarkan simbol sebagai simbolisme, simbol yang paling cocok untuk baptisan dikatakan adalah selam. Karena ketika ditenggelamkan orang ke dalam air, kolam, diangkat kembali dari dalam air, maka udah tinggal dosanya di air itu. Kira-kira begitu. Oke. Nah sekarang kita lihat kelompok percik. Gereja kita adalah kelompok yang melakukan baptisan dengan percik. Argumen berdasarkan terminologi baptisan itu tidak boleh hanya secara hurufiah. Betul bahwa pengertian baptis itu tadi ditenggelamkan, dicelup. Tapi ada juga makna dibersihkan, disucikan, dibasuh. Nah, itu berarti ada makna yang lebih penting dari sekedar cara. Yaitu urusan secara teologis, dosa kita lah yang dibersihkan dan Yesus Kristuslah yang mengerjakannya. Saudara, maka kalau kita lihat Matius 3 ayat 16 tadi, Yesus keluar dari air, ya dalam bahasa Yunani jelas itu eik, atau sida-sida turun ke dalam air. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluar dari air, turun ke dalam air, tidak harus selalu tenggelam sebelumnya. Bisa keluar dari air berarti dari pinggir sungai itu, sungai Yordan, atau masuk ke dalam air. Coba bayangkan Filipus membaptis sida-sida itu di sekitar padang gurun. Seberapa dalamkah air yang ada di padang gurun? Jadi kalau dikatakan masuk ke dalam air atau turun ke dalam air, bisa saja sebelumnya dari tempat yang kering masuk ke pinggir air, kolam-kolam kecil yang ada di situ. Jadi tidak selalu konotasi tenggelam, ya. Dan kalau kita lihat argumen bagaimana Yohanes Pembaptis membaptis banyak sekali orang, ribuan orang, sendiri dia. Bagaimana bisa dia dengan kekuatan tenaga seperti itu membaptiskan semua orang dengan menenggelamkannya. Ya, argumen yang ketiga berdasarkan simbolis, baptisan itu adalah lambang dari pertobatan, lambang penyucian hidup. Karena baptisan adalah lambang, maka yang penting bukan caranya, bukan lahiriahnya, tapi maknanya. Ya, yang argumen keempat, alasan kepraktisan. Misalnya, kalau kita mau baptisan nih hari Minggu nih udah ibadah kita ya, semua hadir, keluarga hadir. Praktisnya adalah kita tetap aja di gereja ini tidak perlu pergi ke kolam renang, ke sungai, ke pinggir danau. Dan kita tidak perlu basah-basahan karena kita sudah pakaian bagus. Pendetanya pun pakai jubah, nanti basah semuanya. Ya, perlu ganti baju dan seterusnya. Alasan praktis. Nah, beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi kalau memutlakan. Jadi gini, kalau ada gereja, wah harus
baptis selam. Nah, itu namanya memutlakkan. Kenapa? Alasannya bisa begini. Bagaimana kalau orang yang mau dibaptis sedang sakit? Saya pernah membaptiskan orang di ICU rumah sakit. Jadi ruang rawat rumah sakit. Kalau harus baptis selam, berarti kita bawa dia dari ICU, bawa dari tempat tidurnya ke kolam renang. Orang yang sedang sakit, tambah sakit lah, lama-lama sebentar lagi bisa mati dia, ya kan? Atau alasan, bagaimana kalau wanita yang kita mau baptis itu sedang sedang datang bulan, sedang haid, masuk ke kolam renang, nanti kolam renang berubah jadi air, jadi darah, kira-kira begitu, ya, bisa malu, ya. Alasan apa lagi? Coba kalau di kutub utara, kutub selatan. Kita mau baptis. Di situ air dinginnya bukan main. Bagaimana bisa memanaskan air satu kolam dulu? Susah itu di tempat itu. Dan orang tidak akan sanggup masuk ke air itu. Apalagi pendetanya mau membaptis 100 orang misalnya. Bisa apa itu penyakit yang kedinginan itu? Ya, hipotermia. Kejang dia di situ, ya, pendetanya, ya. Nah, jadi alasan praktis. Terakhir, sebetulnya yang paling penting dalam baptisan kudus adalah dilakukan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada unsur airnya, jangan pula pakai yang macam-macam, ya. Air karena lambang pembersihan. Air paling banyak kita pakai dalam sehari-hari adalah urusan cuci mencuci, bersih membersih, ya. Jadi lambangnya air. Dan dilakukan 1 kali seumur hidupmu. Jangan diulang-ulang. Sudah baptis di Gemi Gloria, baptis lagi di mana? Baptis Sungai Yordan, baptis di kolam renang dan di mana? Baptis di Danau Toba. Loh, berulang kali. Padahal sebelumnya setiap dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berarti engkau meremehkan 3 pribadi nama Allah itu. Ya. Terakhir, syarat dibaptis. 2 syarat. Ya, pertama, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau semua kalian, adik-adikku semua, remaja pemuda, sudah sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus, namun engkau belum dibaptis, ambil keputusan hari ini. Beri dirimu untuk menerima baptisan kudus. Dan yang kedua, mengerti pokok-pokok kebenaran iman Kristen. Itu sebabnya perlu katekisasi. Sekarang contoh Anto yang menanggung jawabi katekisasi kita. Daftarkan dirimu sama contoh Anto, ya. Supaya untuk bulan Desember engkau dibaptis. Dan setelah menerima baptisan, ikutlah menerima perjamuan kudus. Jadi 2 sakramen itu. Baptisan kudus, perjamuan kudus. Hubungannya semua dengan karya Kristus yang ajaib di hidup kita. Sungguh-sungguh kita mengikutinya. Karena kita sudah serahkan hidup pada Yesus. Maka hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Biarlah engkau, 3 makna utama dalam perjamuan kudus. Memperingati kematian Kristus, memberitakan kematian Kristus, dan menerima tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang di kayu salib itu makna pertama. Tapi tubuh Kristus makna kedua adalah semua anggota jemaat, saudara seiman kita. Dia adalah tubuh Kristus di dunia ini. Kita harus beres hubungan kasih persaudaraan dengan dia. Koreksi diri masing-masing. Itu sebabnya kalau mau perjamuan kudus minggu depannya, dari warta gereja selalu diingatkan. Ayo kita mempersiapkan hati. Mempersiapkan hati. Saya harap hari ini ketika mengikuti perjamuan kudus, semua kita sudah mempersiapkan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Satu hal yang sangat penting dalam kekristenan adalah sakramen baptisan kudus. Kami sudah mengerti dari kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan merindukan setiap orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Mempersembahkan dan menyerahkan hidup kepada Engkau. Boleh menerima sakramen baptisan kudus sebagai lambang, simbol bahwa kami sudah sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan Yesus,
meteraikanlah hidup kami masing-masing. Sejenak nanti kami akan menerima perjamuan kudus. Urapi kami dengan sungguh-sungguh mengerti dan menghayati lebih dalam kematian Kristus bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang memasuki sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana seharusnya kita sudah mempersiapkan hati untuk sungguh boleh memaknai kembali, memahami lebih dalam lagi dan menjadi sebuah pengalaman rohani bagi kita pada saat siang hari ini. Saudara, mari kita memberanikan diri dengan iman datang ke meja perjamuan Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan, akuilah dosamu, masuklah dalam damai Tuhan. Kita memasuki pengakuan dosa. Kami lalai menjaga iman kami, mengotori jiwa kami, dan tidak mengandalkan Engkau. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari siapkan roti, hosti, dengan tangan kanan kita angkat bersama. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Makanlah." Dengan tangan kanan kita angkat cawan anggur kita. Yesus berkata, "Inilah darahku yang tertumpah sebagai tebusan dosamu." Dengan iman kita minum bersama. Mari kita mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan kita. Ya Tuhan, Engkau telah membebaskan umat-Mu untuk melangkah dalam damai sejahtera sesuai dengan janji-Mu. Mata kami telah melihat Engkau, Sang Juru Selamat, yang telah menyatakan diri untuk dilihat oleh seluruh dunia. Bagimulah segala pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita segera menutup rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, yea, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings flow. Praise God, from whom all blessings flow. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar sabda Tuhan. Perjamuan kudus juga sudah kita terima. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dan kita sudah nyatakan lewat doksologi kita. Saatnya kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan lakukanlah firman-Nya, saksikan kasih Kristus dimanapun engkau berada. Pulanglah, lanjutkan aktivitasmu dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sejak siang hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Saya yakin teman-teman terberkati melalui ibadah kita hari ini. Biarlah kita boleh belajar dengan sungguh-sungguh ya bagaimana menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Kita yang sudah dibaptis, biarlah kita boleh menghidupi baptisan yang kita sudah terima itu. Dan kita yang belum dibaptis, biarlah kita boleh mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau dibaptiskan. Aku mau tunggu, aku mau jalani prosesnya. Aku mau sungguh-sungguh beriman pada Tuhan. Biarlah kehidupan kita boleh sungguh-sungguh juga menghidupi kehadiran Tuhan, kebenaran Tuhan yang nyata. Dan teman-teman, kalau teman-teman bersyukur untuk kehidupan teman-teman, bersyukur untuk keselamatan teman-teman, atau ada ucapan syukur apapun yang teman-teman miliki, teman-teman boleh menggunakan kesempatan ini untuk memberikan persembahan. Seperti biasa, kita udah sediain QR code dan juga nomor rekening. Teman-teman boleh transfer di situ, teman-teman boleh berikan persembahan di situ. Ada satu pengumuman teman-teman, minggu depan kita Jim akan gabung di kebaktian umum. Karena minggu depan adalah Minggu Muda-Mudi GMI Gloria. Karena itu biarlah kita boleh gunakan kesempatan ibadah lebih awal jam 8.30, channelnya tetap sama di channel GMI Gloria. Dan teman-teman di situ mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kita ini bisa berintegrasi dengan senior-senior kita. Jadi kita yang muda bisa mendorong, bisa menguatkan yang senior, begitu juga yang senior bisa menguatkan setiap kita. Teman-teman, mari kita gunakan kesempatan untuk sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Jangan merasa, aduh KU kan bosenin. Minggu Muda-Mudi pasti bakal beda. So, selamat beribadah minggu depan ya, selamat menjalani satu minggu ini.
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.